Shalom, jumpa lagi bersama saya lewat channel Klafus Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk kesempatan yang baik ini lewat channel Klafus Sukacita, kami akan memperdengarkan firman Tuhan di kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus tuntun kami, baik hamba bahkan kru, dalam memberitakan firman Tuhan lewat channel Klafus Sukacita. Berkati semua pemirsa Klafus Sukacita di mana saja mereka berada dalam kesiapan mereka untuk mendengar firman Tuhan di kesempatan ini. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-50. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50, kita dituntun dalam sebuah tema pembaruan hubungan berdasarkan kasih Kristus. Pembaruan hubungan berdasarkan kasih Kristus. Pemirsa, kebangkitan Yesus Kristus telah memberi kita kemenangan, dan kebangkitan Kristus juga telah memberi jaminan akan ada keselamatan sesudah kematian atau sesudah Yesus Kristus datang pada kali kedua. Tentu dengan jaminan keselamatan ini mempunyai syarat, yaitu harus percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tentunya yang kedua harus hidup sesuai firman dan ajarannya. Oleh sebab itu, lewat kesempatan saat ini melalui firman Tuhan, Rasul Paulus mau mengingatkan kita lewat bacaan saat ini, yaitu yang hidup di dalam daging dan darah atau dalam kemanusiaannya tentu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah atau kerajaan surga tentu kita pahami sebagai tempat di mana bertahtanya Allah di sana, tempat di mana di dalamnya ada orang-orang kudus, dan tentunya untuk sampai ke sana kita harus melewati yang namanya kematian. Dan untuk ada dalam kerajaan Allah harus juga manusia yang sejak ada di dunia ini harus meninggalkan kedaginannya, meninggalkan kemanusiaannya, sifat kemanusiaannya, kelakuan kemanusiaannya, kedaginannya, supaya nanti bisa ada dalam kerajaan Allah. Nah pemirsa, sebagai orang percaya, hal ini penting bagi kita agar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, hidup sesuai dengan apa yang telah Tuhan teladani atau ajarkan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya juga kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau lewat firman-Nya dan meninggalkan kedagingan, meninggalkan kehidupan kemanusiaan kita, yaitu hidup yang selalu mementingkan diri sendiri, hidup selalu ada dalam iri hati, dendam, sakit hati, amarah, geram, dan lain sebagainya. Kehidupan kedagingan ini harus ditinggalkan dan harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan lewat ajaran dan firman-Nya. Kita tahu bersama bahwa untuk mencapai kehidupan yang baik ada dalam kerajaan Allah harus menanggalkan manusia daging, meninggalkan kedagingan kita, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebab Tuhan telah memenangkan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Kristus telah mengalahkan kuasa kegelapan supaya kita hidup ada dalam terangnya, hidup ada dalam keselamatannya, hidup dalam berkat sukacita yang Tuhan sediakan di dalam kerajaannya. Oleh sebab itu, penting bagi kita sebagai orang-orang percaya supaya dalam menjalani hari-hari hidup kita, hendaknya kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman-Nya, supaya kita mampu menghadapi godaan dunia, kita mampu menekan keinginan daging kita di tengah-tengah dunia ini, lalu kita hidup sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus untuk kali kedua. Amin. Mari berdoa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah memberi kami waktu yang baik ini untuk mendengarkan firman. Biarlah Roh Kudus menutraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada firman. Berkati pemirsa Kelaku Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, pergumulan harapan yang mereka gumuli, biarlah Tuhan jawab itu sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan bagi mereka. Dan kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun soal hidup yang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau telah memenangkan kami melalui kebangkitan-Mu, ya Yesus Kristus. Biarlah Engkau meteraikan kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga kami dapat meninggalkan kedagingan kami dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan mau, agar kelak kami mendapat bagian dalam kerajaan-Mu nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, bahkan semua orang yang kami kasih di mana saja mereka berada. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Tolong kami supaya kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.